Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali meneliti akan bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkan. Kali ini saya ambil temanya dari Mazmur 119. Dan kita tahu bahwa Mazmur 119 adalah orang yang hidup berbahagia berdasarkan firman Tuhan. Ya, Taurat Tuhan itu begitu indah dan sebagainya, ya. Nah, itu akan menjadi bahan saya untuk satu persatu kita akan melihat ayatnya. Seberapa yang bisa kita lihat, saya akan mencoba membawa kita untuk melihat, karena itu merupakan mazmur yang dahsyat sekali. Saudara, untuk episode yang pertama kita lihat dari ayat yang pertama, yaitu bagaimana hidup bahagia atau bahagia hidup tak bercela. Seperti apa arti atau makna daripada bahagia hidup yang tak bercela itu? Ya, kita akan melihatnya. Saudara yang terkasih, ini diinspirasikan ya dengan ketika kami bersama-sama hari Selasa yang lalu, kami dalam kelompok PA Pronimus, saya baru panggil teman-teman yang lama untuk bisa kita belajar firman. Dan ketika di situ ada satu teman yang berkata, cobalah baca Mazmur 119 satu persatu ayatnya. Itu begitu luar biasa. Itu membuat saya terinspirasi untuk bagaimana sih sebenarnya Mazmur 119 itu kita maknai dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saya membuat, oh ya, ini bahan saya untuk seterusnya. Nanti kita akan pakai ayat-ayat yang pentingnya akan kita lihat, ya. Tapi di saat ini saya akan membawa kita untuk melihat pada ayatnya yang pertama. Saya memberikan ini sebagai sebuah penyataan tentang makna hidup yang komplit. Coba kita lihat makna hidup yang utuh seperti apa. Ketika kita baca Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang hidup tidak bercela, apakah bisa orang itu hidup tidak bercela? Ya, di dalam bahasa Ibraninya dikatakan sebagai berikut, Asre temine darek haholekim betofrat Adonai. Ya, jadi ini frasa dalam bahasa Ibrani, dan coba kita lihat satu persatu. Ketika kita bicara tentang Asre, artinya bahagialah, itu adalah interjection, artinya sebuah pernyataan ekspresi hati. Seolah-olah pemazmur itu bahagia sekali, sangat berbahagia. Dia berkata dengan begitu bersemangat karena hatinya melonjak, hatinya mendeterminasi, menyatakan sesuatu yang luar biasa ketika dia katakan, oh sangat berbahagia. Yaitu apa? Temine darek, orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, coba kita lihat Asre. Asre ini adalah sebenarnya pernyataan tentang dari kata asyar, kemudian dia katakan bahwa itu seorang yang berjalan lurus dan akhirnya dia apa? Semakin maju. Jadi ketika seorang mencapai satu kemajuan tertentu, dia merasa diberkati, lalu dikatakan Asre, berbahagialah, bahagia sekali ya hidupnya. Yaitu dimana kondisi orang benar dalam Tuhan, mendapatkan kemurahan hati Tuhan dan bimbingannya. Karena kalau tanpa ini kita tidak akan dikatakan berbahagia. Hanya kondisi yang mendapatkan kemurahan hati Tuhan itu yang membuat kita berbahagia. Dan ini menggambarkan kegembiraan dan kepuasan batin yang datang karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berbahagia, saya makin hari makin berstepnya, makin maju. Karena apa? Karena aku punya kepuasan dalam Tuhan. Aku datang dan aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu arti kata berbahagia yang kita lihat. Nah, berbahagianya adalah karena apa? Hidup tak bercela, seperti itu dikatakan dalam teks ITB-nya. Tapi coba kita lihat apa artinya darek. Darek ini dari primitive root derek yang artinya jalan. Doe, satu jalan kehidupan. Ini merupakan singular, artinya benar-benar ada sebuah jalan. Nah, ini bisa berarti journey, sebuah perjalanan. Maps of
road of life, artinya sebuah peta jalan kehidupan. Atau ini disebut dengan a course of life, artinya apa? Arah daripada kehidupan. Mode of action, artinya cara kita bertindak. Jadi ini ada sebuah, karena ini kata benda, sehingga kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah cara, sebuah mode ya, yang membuat kita berbahagia. Nah, kemudian mode yang bagaimana yang dimaksud ya, cara hidup yang bagaimana yang dimaksud. Nah itu dikatakan pada bagian yang ketiga ini, yaitu tentang temime ya. Kata temime dari kata Ibrani taman yang artinya apa? Yang artinya lengkap, to be complete, selesai, to be finished, tetelestai dalam bahasa Yunaninya, selesai ya. Jadi orang yang hidupnya selesai, yang jalan kehidupannya itu selesai, lengkap semuanya ya. Dan dikatakan whole artinya utuh, perfect, sempurna, blameless, tak bercacat, without blemish artinya tanpa cacat. Seperti korban itu tanpa cacat, itu disebut tanpa cacat ya, berarti dia benar-benar tanpa cacat, tidak ada celah sama sekali. Nah, orang yang seperti apa yang hidupnya seperti ini? Kata Ibrani tamim juga artinya kelengkapan, integritas, dan kesempurnaan moral. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang utuh atau tanpa cacat. Dalam konteks manusia, kata ini menunjuk pada integritas moral dan kejujuran dalam konteks persembahan korban yang tanpa cacat. Ya, artinya ini sesuatu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang jalan hidup itu adalah tanpa cacat, artinya utuh, sepenuhnya, komplit hidupnya. Frasa kata yang berikutnya, yaitu kalau kita lihat direct itu noun singular, tamim itu sifat adjektif ya. Nah, kita lihat bagian yang keempat ya, dikatakan tentang haholekin dari kata dasar halak yang artinya berjalan, bertindak, berproses, bergerak yang terus-menerus. Ya. Atau kalau kita mau lihat di sini dia dikatakan verb, kata kerja yang kal participle, artinya apa? Saya ikut bekerja, melakukan semua yang diminta oleh kata kerja, yaitu berjalan. Saya ikut berjalan di dalamnya. Ya, dan saya ikut bertindak, saya berproses bersama, bergerak yang terus-menerus. Nah, kalau kita lihat kata betofrat ya, betofrat ini artinya Torah ya, Taurat, perintah, instruksi, ketetapan ya. Sehingga kalau kita bisa melihat ini, maka ini adalah kata non singular, artinya satu, sesuatu yang utuh. Ada Taurat Tuhan yang satu-satunya ya, yang utuh. Dan itulah yang pada kata ke-6 kita sebut dengan Yud-Heh-Vav-Eh Adonai ya, Allah Israel. Yang itu adalah kata benda proper ya, dimana itulah Allah Israel, Allah kita. Saudara, kalau kita melihat dari seperti ini, maka saya dapat menyimpulkan satu hal, yaitu bahwa ada beberapa bagian ya. Bagian yang pertama itu bicara tentang temime, direct, dan yang satu bicara haholekim, betofrat ya. Satu bicara tentang sesuatu yang komplit, tujuan akhir, yang konsep berpikir untuk mencapai seorang yang hidupnya tak bercacat, tak bercela ya, hidup integritas yang luar biasa. Tapi yang satu bicara tentang bagaimana cara kita bertindak, hidup yang kita lakukan, bagaimana jalan yang kita jalani seperti apa. Yaitu apa? Jalan yang kita jalani berdasarkan Taurat Tuhan. Ya. Jadi bagian yang di sebelah kiri saya ini adalah bagian yang merupakan tujuan akhir
akhirnya seperti apa Tuhan inginkan. Hidup kita komplit. Ini sama seperti Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin kita kudus sempurna. Sehingga itu merupakan tujuan akhir atau komplit. Ini merupakan konsep bahwa tujuan akhir kita seperti itu. Dan bagaimana cara kita melakukan? Kata kerjanya adalah dengan cara bertindak. Melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu apa? Berdasarkan Taurat. Sehingga Mazmur 119 ini mau menggambarkan ada konsepnya seperti apa, kemudian ada bagaimana cara menjalaninya. Nah, ini yang membuat Mazmur 119 dengan panjang ayat yang sangat panjang itu harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita kalau melihat semuanya seperti ini, saya boleh katakan makna hidup yang komplit bisa kita lihat dari Ayub. Ya, dia adalah seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Benar, dia sangat punya integritas. Nah, kesalehan di sini dikatakan sebagai integritas, kebajikan moral yang luar biasa, integritas moral yang luar biasa. Ini orang yang sebenarnya mendekati komplit, ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan Ayub, yaitu aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Artinya apa? Ada tangan, rancangan Tuhan bagi Ayub yang dia harus alami. Ayub kena kusta, hancur semua, anak-anaknya mati, kekayaannya habis semua, padahal dia dulunya komplit, luar biasa. Tapi itu belum cukup karena ada jalan atau tangan Tuhan yang akan mengajari dia tentang sesuatu yang luar biasa. Dan apa itu adalah ketika kita masuk dalam proses pergumulan, Ayub akan berkata pada akhirnya, pada ayat pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia sendirian melihat Tuhan itu seperti apa. Dia memahami Tuhan, betapa dalamnya Tuhan itu, betapa kasihnya yang ajaib dan kuasa yang luar biasa. Ayub menyaksikan semua dalam kehidupannya sehingga dia menjadi komplit, ya, dia menjadi utuh. Saudara yang terkasih, ini mau menyatakan bahwa bagian terakhir adalah tamim yang kita baca itu komplit dan utuh, dan itulah proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kita berjalan sesuai dengan Torah, sesuai dengan perintah, sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, ini bicara tentang close relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan akan membangun engkau mengenal Dia dengan luar biasa, mengenal Dia sampai seberapa kasih karunia Tuhan, anugerah yang Dia inginkan kita kenal. Saudara, ada beberapa orang yang luar biasa yang makna hidupnya menurut saya semakin komplit. Ini adalah pertemuan antara Paus Yohanes Paulus II dengan seorang biarawati yang adalah Mother Teresa. Paus dengan kekomplitannya, Mother Teresa dengan kekomplitannya yang luar biasa, mereka bisa bertemu. Nah, ada satu kejadian lagi bagian terakhir waktu kita saat ini adalah ketika seorang biarawati melanggar protokol Vatikan. Meski demikian, biarawati itu menyentuh perasaan orang saat dirinya terlihat di Basilika Santo Petrus pada 23 April 2025. Ia adalah Suster Genevieve Johnny Cross, biarawati lanjut usia yang ternyata adalah teman dekat Paus Fransiskus. Orang-orang yang di sekitar Argentina itu menjadi perhatian publik dari Paus yang luar biasa, seorang Suster Genevieve itu menjadi satu-satunya wanita yang diizinkan mendekati peti jenazah Paus untuk waktu yang cukup lama. Padahal area itu diperuntukkan bagi para kardinal. Saya menggambarkan bahwa ini adalah 81 tahun itu diizinkan berduka di bagian karena bersahabat dekat
daripada orang-orang yang komplit dalam Dia kehidupannya. raut wajah bersedih. Biarawati itu berdiri dengan tenang di satu sisi peti jenazah yang masih terbuka. Ia tidak kuasa menahan tangisnya melihat sahabat baiknya pergi, meninggalkannya untuk selama-lamanya. Orang-orang yang hidupnya komplit, ya, orang-orang yang hidupnya luar biasa. Suster Genevieve ini adalah seorang suster yang mengabdikan dirinya untuk orang-orang miskin, sama seperti Suster Theresia. Dia membaktikan dirinya untuk melayani orang dengan luar biasa. Dan dia bersahabat dengan Paus Fransiskus. Saudara yang terkasih, ya, saya mau menggambarkan dalam beberapa khotbah-khotbah saya, ya, atau pelajaran yang saya sampaikan tentang membangun spiritual formation yang kuat. Ada 5 pilar yang harus kita bangun. Kristus sebagai dasar, tapi di atasnya itu ada pilar-pilar yang harus kita bangun. Pilar pertama adalah meditasi dalam firman Allah, bahwa setiap hari kita harus hidup berdasarkan firman Allah. Kita baca firman, kita meditate, kita merenungkan itu. Ya, kita meditasikan itu dalam hidup kita. Yang kedua, bukan hanya baca firman, tapi kita punya persekutuan dalam doa dan juga mungkin puasa. Makin hari kita makin menjalin hubungan dengan Tuhan dalam doa dan puasa, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Pilar yang ketiga adalah persekutuan dalam jemaat. Kita harus bersekutu dengan orang di sekitar kita. Kita datang ke gereja, datang dalam ibadah-ibadah keluarga dan sebagainya. Itu persekutuan kita dalam jemaat, ya, yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Dan yang agak lebih mendalam lagi adalah pilar keempat, yaitu pilar keempat ini yang seni yang hilang dari kalangan kita, yaitu kedisiplinan dalam kesederhanaan. Saya melihat Paus Fransiskus dengan kesederhanaannya. Kita melihat ketika dia datang di Indonesia, begitu sangat sederhana. Saya juga percaya bahwa Suster Genevieve ini punya kesederhanaan hidup. Dan itu yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Kita punya ketulusan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kita punya ketundukan hati. Oh, aku mau menundukkan hatiku kepada Tuhan dalam kesederhanaan hidup. Ya. Ini bicara tentang kesederhanaan hidup. Ada pilar yang terakhir, pilar yang kelima, yang harusnya kita bangun, yaitu apa? Yaitu disiplin dalam kesunyian dan kesendirian, loneliness dengan Tuhan. Kita harusnya punya waktu dengan Tuhan, sendirian dengan Tuhan. Kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu bersuara, hanya diam dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan ketika saya meneliti tentang jam-jam hidup Yesus. Dia kadang pada malam hari dia datang, dia pergi ke tempat yang sunyi hanya untuk berdiam dengan Bapaknya. Ya, kita perlu belajar ini. Dan 4 dan 5 ini sangat sulit untuk kalangan kita pada saat ini, sehingga completeness itu harusnya kita bisa capai makin hari makin sulit dalam kehidupan kita. Ya, saya mau katakan seperti itu. Coba kita refleksikan itu dalam kehidupan kita. Pertama, saya mau katakan bahwa seberapa besar kita mau membangun manusia rohani kita di hadapan Tuhan. Ini sudah ada konsepnya, ini ada bagaimana cara menjalaninya. Konsep bicara tentang hidup yang tak bercela, hidup yang komplit, yang utuh. Sedangkan cara menjalaninya adalah bagaimana kita hidup di dalamnya. Kita mau membangun seberapa besar manusia rohani kita. Itu tantangan yang Tuhan berikan bagi kita. Atau yang kedua, seberapa tinggi tingkat kekayaan kemuliaan Tuhan, kekayaan yang Tuhan mau kita serap dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kekayaan kemuliaan Tuhan itu Tuhan nyatakan terus melalui firman, melalui macam-macam dalam hidup kita, pengalaman hidup kita. Seberapa kita serap itu untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir menjadi pertanyaan kita, seberapa jauh kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan, bagi kemuliaannya. Saya merelakan diri saya untuk apa? Tuhan pakai sepenuhnya melayani Dia. Supaya saya punya hidup komplit. Semua pilar-pilar
spiritual formation bisa saya lakukan. Saya semakin hari semakin dekat dengan itu yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pada ayat yang kedua, yaitu apa? Kita berpegang teguh pada His testimony. Ini merupakan sesuatu yang lain. Bukan hanya sekedar Taurat Tuhan, tetapi His testimony. Ini menarik. Ya, saya berharap kita melanjutkannya pada bagian yang selanjutnya. Semoga semua ini membawa berkat dalam kehidupan kita, dan saya berharap Tuhan senantiasa memimpin hidup kita untuk semakin memahami arti daripada Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.